Daerah Jangkar, Kabupaten Situbondo, dikenal sebagai daerah yang subur. Semua jenis tanaman dapat tumbuh di sini, termasuk tanaman liar. Untuk itu, di sini mudah sekali bagiku mencari rumput untuk makanan sapi. Oh iya, jangan ada. Awas kamu ketimbangan. Yang itu. Yang ini. Iya. Nebang-nebang pohon mangga buat apaan sih? Saka saya nebang mas, saya cuma ngambilin daun-daun muda untuk dijadiin pelas. Pelas pepes itu? Iya mas, dicampur dengan mangga muda. Oh, Ya, katanya enak tuh. Iya mas. Boleh saya ikut bikin pelasnya daun mangga? Ya boleh mas, boleh. Yaudah, saya anterin rumput dulu ya buat Ya, makan Mas. sapi. Mas, besok lagi hati-hati mas, nebang pohon mas. Daun mangga muda yang tadi didapatkan akan dijadikan campuran masakan pelas. Di Eropa, daun mangga digunakan sebagai teh. Teh ini dipercaya untuk mengatasi masalah pembuluh darah yang berhubungan langsung dengan diabetes. Dun, sini bantuin buat Bara. Oh, ya kak. Mbak Nada menyiapkan bumbu pelas mangga. Bahannya sangatlah sederhana, tapi yang paling wajib ada adalah terasi. Terasi akan memberikan rasa dan aroma ikan atau udang, sehingga memberikan kesan nikmat pada masakan. Pelas juga dikenal dengan nama pepes. Pelas dapat diisi dengan berbagai macam pilihan bahan makanan, mulai dari ikan, daging, ayam, ataupun mangga muda. Yang akan dibuat kali ini adalah pelas dari mangga muda. Mangga muda identik dengan ibu hamil. Ternyata mengkonsumsi mangga muda bisa mengurangi rasa mual di pagi hari bagi ibu hamil. Selain itu, mangga muda juga dapat mengatasi masalah pencernaan dan juga sembelit karena kandungan alkalinya yang tinggi. Berbeda dari biasanya, pelas kali ini tidak dibungkus dengan daun pisang, melainkan dengan daun jagung. Tampilannya menjadi lebih menarik. Daun jagung juga dapat mempertahankan aroma masakan yang ada di dalamnya. Semua bahan untuk membuat pelas sudah siap. Daun mangga, bumbu, dan juga mangga muda dicampurkan menjadi satu. Kemudian dibungkus dengan daun jagung. Dun, sini bantuin bungkusin. Oh, ya kak. Ternyata daun jagung sebagai pembungkus tidak hanya eksis digunakan di Indonesia. Di Meksiko, daun jagung juga dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan. Jika membuat pelas dari ikan, penggunaan bara ini bisa menghilangkan aroma amis yang berasal dari ikan. Tidak membutuhkan waktu lama, pelas pun sudah siap untuk disantap. Rasa pelas mangga yang segar dengan sedikit asam sangatlah lezat. Cocok jika disandingkan dengan nasi hangat seperti ini. Pasuruan merupakan kota yang dikenal sebagai kota santri. Di kota ini pula, berbagai wahana wisata mulai bermunculan. Pada petualanganku kali ini, aku pergi ke Duta Wisata Kurma yang terdapat di daerah Sukorejo, Pasuruan. Menjadi wahana petik kurma pertama di Indonesia membuatku penasaran untuk mengolah buah kurma. Menanam pohon kurma hingga berbuah bukanlah perkara gampang.
Untuk itu, aku ingin mengetahui bagaimana cara menanam kurma terlebih dahulu. Pak, pasirnya Pak. Ya, Tandul. Lubang yang telah digali ditaburi pasir terlebih dahulu. Setelah dirasa cukup untuk menanam kurma, barulah tanaman kurma yang ada di dalam pot dipindahkan ke tanah yang tadi digali. Habis Pak. Ayo ambil pohon dul. Yang di sana itu Pak. Ya. Oh, yuk. Ayo Mas. Tanaman kurma yang ada di sini tidak hanya kurma lokal, melainkan juga kurma asli Thailand yang diterbangkan langsung dari negeri Gajah Putih itu. Cukup berat mengangkat tanaman yang biasanya diidentikan dengan negara Arab itu. Cak, minggir sih, Cak. Minggir. Hop. Ya, cabut. Agar bisa tumbuh, plastik yang menempel pada kurma pun haruslah dibuang, agar akar dapat berkembang dan kurma dapat tumbuh dengan baik. Barulah setelah itu, pupuk ditaburkan di sekeliling akar kurma. Ayo terus. Pak, Apa? ada kurmanya yang udah matang belum Pak ya? Oh, ya ada tuh, sana dul. Wah, lapar ya Pak. Ya, ayo. Dari tadi angkat-angkat terus. Ya. Saya mau masak Pak buat makan. Ya, ayo. Boleh nggak Pak? Ya, boleh. Beneran nih loh? Ya, benar. Ayo. Dah, terus dah ya. Iya. Mau tak masakin dah. Engko makan bareng. Ya. Karena merasa lapar, aku pun mencari kurma yang sudah matang. Berbeda dengan kurma yang telah dijual di pasaran. Rupanya, kurma yang sudah matang tidaklah berwarna coklat kehitaman, melainkan berwarna kuning. Kurma yang terasa manis yang sudah dipasarkan merupakan kurma yang telah melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Kurma yang telah matang dari pohon hanyalah berwarna kuning ketika matang. Rasa buahnya juga tidak manis seutuhnya, melainkan terdapat rasa sepet yang mendominasi ketimbang rasa manisnya. Kali ini, aku akan mengolah kurma matang ini untuk dijadikan makanan berat sebagai pendamping nasi. Agar lebih bersih, buah kurma pun kucuci terlebih dahulu. Dan agar mudah untuk dikonsumsi, buah kurma kubelah menjadi 2 bagian. Ternyata, biji yang terdapat di buah kurma ini tidaklah besar, sehingga tidak perlu membuang biji kurmanya. Kurma merupakan makanan khas Timur Tengah yang memiliki kandungan karbohidrat yang sangat tinggi, yaitu 66,78 gram per 100 gram. Tak hanya itu, kurma juga merupakan sumber energi yang baik untuk tubuh. 100 gram buah kurma mampu memenuhi kebutuhan energi harian hingga 12-15%. Karenanya, buah kurma baik untuk dikonsumsi saat berbuka puasa karena dapat meningkatkan energi dengan cepat. Untuk pembuatan sayur kurma, dibutuhkan bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, tomat, jahe, daun jeruk, dan juga kemiri. Semua bahan tersebut diulek hingga halus. Tak lupa ditambahkan penyedap rasa seperti gula dan juga garam. Agar makanan lebih gurih, Mbak Endang menyiapkan santan. Santan yang dibuat dari kelapa parut asli akan membuat masakan terasa lebih segar. Mbak, ini Mbak kurmanya udah saya belah-belah Mbak. Apa yang bisa saya bantu lagi? Nah, Dul, kamu kan pinter masak. Ini bumbunya. Ini ada santannya. Jadi saya masak? Ya iyalah. Cak Huri membantuku membuat api untuk memasak. Pak Uri, udah tinggal aja biar saya yang masak. Jangan aja dul. Oh, iya Pak. Bumbu dapur yang sudah dihaluskan dimasak terlebih dahulu di penggorengan. Setelahnya, barulah buah kurma ditambahkan ke wajan. Setelah kurma dan bumbu dirasa sudah tercampur, kuah santan pun ditambahkan. Agar makanan lebih bervariasi, aku menambahkan kikil dan juga irisan besar cabai merah. Tak lupa,
aku menambahkan bumbu khas Jawa Timur, yaitu bumbu petis. Bumbu petis merupakan hasil dari sisa perebusan udang yang ditambahkan dengan gula merah dan diaduk hingga kental dan berwarna kehitaman. Rasa petis cenderung manis dan sedikit asin. Semua bumbu ini dimasak hingga kikil dan juga kurma menjadi lebih lunak. Dengan begini, sayur kurma khas Jawa Timur pun siap untuk disajikan.